Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyodorkan dua alasan sebagai dasar penolakan terhadap Mahfud MD menjadi cawapres petahana Presiden Joko Widodo. Jika ditelaah lebih jauh, sebenarnya bukan karena alasannya yang brilian sehingga mampu mengubah pilihan Jokowi dari Mahfud MD ke Ma'ruf Amin. Mengapa? Kini publik mengetahui jika sebenarnya Jokowi sudah memutuskan nama Mahfud MD menjadi cawapres seminggu sebelum diumumkan pada Kamis sore 9 Agustus 2018. Keputusan tersebut tidak diketahui ketua-ketua umum partai pendukung, setidaknya belum diketahui oleh Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum P3 Roma Hurmuzi atau Romi. Hingga kemudian, sehari sebelum pengumuman, Sekretaris Negara Pratikno menghubungi Mahfud untuk bersiap. Paginya, setelah mendapat kepastian, Mahfud langsung fitting kemeja putih lengan panjang yang disebutnya baju favorit Jokowi. Hal itu kemudian diketahui oleh Muhaimin, Romi, dan sejumlah pengurus partai lainnya sehingga muncul berbagai pernyataan antara yang mendukung dan menolak. PSI dan Nasdem tidak mempersoalkan, sedang Muhaimin langsung menolaknya secara frontal. Di samping mengajak PBNU sehingga keluar ancaman tidak akan mendukung karena Mahfud bukan kader Nahdlatul Ulama, Muhaimin juga membujuk P3 untuk ikut menolak. Muhaimin menawarkan solusi penggantinya bukan dirinya tetapi Ketua MUI Ma'ruf Amin. Hal ini yang membuat Romi terpincut karena memang sejak lama menginginkan cicit Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, ulama besar yang pernah menjadi imam Masjidil Haram tersebut, sebagai cawapres Jokowi. Setelah berhasil meyakinkan Romi, Muhaimin lalu melobi ketua-ketua umum partai pendukung lainnya dengan membawa dua alasan. Pertama, jika tujuan Jokowi menggandeng Mahfud untuk mendapatkan dukungan Nahdliyin, maka hal itu keliru. Sebab menurut Muhaimin, mantan ketua Mahkamah Konstitusi tersebut justru menjadi bagian dari masalah di NU. Benarkah alasan Muhaimin? Mahfud termasuk orang kepercayaan Kiai Haji Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Pakar hukum tata negara asal Sampang, Madura ini pernah menjadi Menteri Pertahanan di masa Gus Dur berkuasa. Mahfud dianggap sebagai Gus Durian sejati. Persoalannya, PKB Muhaimin tidak akur dengan keluarga Gus Dur. Hal ini merupakan buntut dari perpecahan di tubuh PKB dan sempat menimbulkan dualisme kepemimpinan, yakni antara Muhaimin dengan Yeni Wahid, putri tertua Gus Dur. Perselisihan yang terjadi sejak 2006 lalu dan sempat terjadi insiden rebutan nomor urut PKB menjelang pemilu 2009 sampai kini masih membara. Orang-orang NU pro Gus Dur seperti dijauhi oleh Muhaimin dan kelompoknya yang bercokol di PBNU. Dari sini bisa dimengerti mengapa Ketua Umum PBNU, Kiai Haji Said Agil Sirot, sampai berujar Mahfud bukan kader NU. Sedang di sisi lain, Yeni Wahid tegas menyebut Mahfud kader NU tulen. Lalu siapa yang benar di antara Said Agil dan Yeni Wahid? Ada anekdot, di Madura tidak ada Islam, tapi NU. Orang Madura sudah NU sejak masih di dalam kandungan. Tetapi jika ke-NU-an seseorang didasarkan kepengurusan di organisasi, Said Agil yang benar, meski dampaknya jutaan orang Madura dan Jawa yang selama ini rajin tahlilan bukan NU karena yang pernah menjadi pengurus NU atau organisasi sayapnya hanya segelintir orang. Apakah jika Mahfud menjadi cawapres Jokowi akan ditolak warga NU di bawah, bukan hanya oleh segelintir pengurus di pusat? Tentu tidak. Meski di NU ada kultur tamina watokna dan taklik alias ketaatan tanpa tanya terhadap kiainya, tetapi kemenangan Khofifah di Pilgub Jawa Timur 2018 bisa menjadi contoh bagaimana kiai-kiai NU di bawah tidak terlalu ikut garis politik PKB dan PBNU, manakala ada dua orang NU yang harus dipilih. Terlebih ketika lawannya bukan dari NU, seperti Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Bisa dijamin, warga NU di akar rumput akan berada di belakang Mahfud MD. Alasan kedua, Mahfud akan menjadi ancaman, bahkan berpotensi menutup peluang capres dari parpol di Pilpres 2024. Ini gaya Muhaimin dalam rangka menciptakan musuh bersama, kepentingan bersama, sebagai isu perekat khas aktivis jalanan, bukan politisi. Melakukan antisipasi untuk 5 tahun mendatang sangat tidak masuk akal karena politik bisa berubah dalam sekejap. Peristiwa politik tidak bisa dirancang. Bahkan Muhaimin gagal mewujudkan keinginannya yang sudah dirancang sedemikian rupa, dideklarasikan di seluruh pelosok negeri dan di berbagai kelompok masyarakat terutama kaum santri, tani, dan nelayan. Logikanya, jika sudah berbicara tentang antisipasi 5 tahun mendatang, PDIP mestinya tidak memberikan ruang terlalu lebar terhadap PKB karena bisa mengganjal Puan Maharani. Bukankah bukan sesuatu yang mustahil manakala kelak Ma'ruf Amin maju bersama Muhaimin di Pilpres 2024 jika usia yang dijadikan alasan 5 tahun mendatang usia Ma'ruf Amin baru 80 tahun. Sementara Mahathir Mohamad memenangkan pemilu Malaysia di usia 92 tahun. Soeharto masih menjadi presiden di usia 77 tahun. Jika tidak dipaksa turun, kemungkinan Soeharto akan terpilih kembali di tahun 2002 saat berusia 81 tahun. Contoh di atas hanya sebagai penegas, sungguh aneh manakala Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, sampai terpengaruh dengan alasan Muhaimin untuk membatalkan keputusan Jokowi terhadap Mahfud. Pasti ada faktor lain di luar kedua alasan Muhaimin. Apa itu? Pertama, waktunya sangat mepet. Jokowi dan partai pendukung kehabisan waktu untuk melakukan negosiasi. Puluhan pertemuan sebelumnya, termasuk di Istana Bogor, yang disebut Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, sudah mengerucut pada satu nama. Ternyata seperti sudah diduga, sama sekali tidak benar. Para ketua partai tetap kekeh dengan keinginannya
keduanya, sementara Jokowi hanya bisa menunggu tercapainya kesepakatan di antara mereka. Kedua, membendung terbentuknya poros ketiga yang diinisiasi Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Seperti diketahui, SBY masih terus berusaha membentuk poros ketiga sebagai antisipasi manakala Prabowo tidak menggandeng AHY. Jika PKB menarik dukungan, SBY tinggal mengontak PAN dan terbentuklah poros ketiga mengusung AHY Muhaimin. Jokowi tidak mau hal itu terjadi. Ketiga, keulamaan Ma'ruf Amin bisa menjadi peredam isu anti-Islam. Namun ada dua ancaman besar yang mungkin tidak disadari Megawati dan kawan-kawannya. Pertama, dengan terpilihnya Ma'ruf Amin, maka akan ada pergantian Ketua Umum MUI. Siapa yang menjamin Ketua Umum MUI mendatang bukan berasal dari ulama pengikut Habib Rizik Syihab. Beberapa ulama MUI yang saat ini tengah bersinar, termasuk Ketua GNPF Ulama Yusuf Martak, cukup vokal terkait isu-isu agama. Jika kelompok Rizik Syihab bisa menguasai MUI, kemungkinan akan, dalam tanda petik, banjir fatwa yang oleh sebagian orang mungkin akan dianggap intoleran. Kedua, masih banyak pendukung Ahok yang belum lupa pada fatwa penista agama yang kemudian dijadikan dasar demo umat muslim dan juga dasar penetapan tersangka terhadap Ahok. Belum lekang dari ingatan bagaimana tajamnya Ahok, dalam tanda petik, menginterogasi Ma'ruf Amin saat menjadi saksi di persidangan. Benar, semua sudah terjadi dan kini tinggal bagaimana kubu Jokowi Ma'ruf memaksimalkan kelebihan dan menekan sisi kelemahannya. Namun satu hal penting yang bisa dijadikan pelajaran bagi para politisi, terutama yang baru mau menjejakkan kakinya, adalah konsistensi dan keteguhan hati atas pilihannya, karena tidak ada pilihan politik yang benar-benar sempurna.